Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas bab 3 dari buku The Three Tensions, karya Dominic Dodd dan Ken Fevaro. Fokusnya menarik banget nih. Iya, ini soal dilema klasik ya. Gimana caranya menyeimbangkan tekanan kinerja hari ini yang selalu ada dengan keharusan membangun masa depan perusahaan Anda. Betul. Jadi misi kita kali ini bukan cuma paham tegangannya, tapi juga membongkar kenapa fokus ke apa yang disebut laba berkelanjutan atau sustainable earnings itu penting banget. Tepat. Karena katanya, ini satu-satunya cara buat bisa unggul di kedua sisi, hari ini dan besok sekaligus, ya menghindari jebakan-jebakan yang kelihatannya logis tapi menyesatkan. Saya sering dengar cerita sih, mungkin Anda juga, soal CEO baru masuk, wah pokoknya hasil jangka pendek nomor 1. Terus investasi jangka panjang dipotong. Nggak lama kemudian, Siklusnya ngulang lagi, fokus lagi bangun masa depan, mungkin korbanin kinerja sekarang dikit, dan gitu terus. Pola ini umum banget. katanya lingkaran setan ini sering diperkuat sama persepsi kita tentang maunya pasar modal. Ada mitos-mitosnya ya. Iya, ada dua mitos besar yang sering ngejebak manajer. Pertama, mitos bias jangka pendek pasar. Banyak banget yang yakin harga saham itu ya cuma cerminan laba jangka pendek. Padahal, Riset Dodd dan Favaro ini nunjukin kelipatan PE rasio harga saham banding laba per saham tuh variasinya gede banget. Dan justru lebih mencerminkan ekspektasi pasar soal potensi jangka panjang, bukan cuma laba kuartal depan. oh gitu ya? Iya, studi mereka bilang, cuma sekitar 10-30% harga saham itu ditentukan ekspektasi laba 3 tahun ke depan. Sisanya, ya jangka panjang. Jadi ingat contoh Coca-Cola versus PepsiCo tahun 2000-an awal itu. Laba Coke kan tumbuhnya lebih cepat ya waktu itu. Betul, tapi TSR, Total Shareholder Returns, imbal hasil total buat pemegang saham punya PepsiCo malah lebih bagus. Kenapa? Karena PE Coke turun drastis, sementara PepsiCo lebih stabil. Jadi ekspektasi jangka panjang pasar lebih kuat pengaruhnya ya daripada sekedar angka laba sesaat. Ini nyambung ke mitos kedua berarti. Soal mitos pertumbuhan laba beruntun. Persis. Anggapan kalau pasar itu suka banget sama perusahaan yang bisa cetak pertumbuhan laba per saham EPS konsisten tiap tahun, nggak pernah negatif gitu. Kayak rapor sempurna gitu ya. Iya, kayaknya bagus kan? Tapi faktanya, riset mereka ke 1.000 perusahaan besar nunjukin nggak ada korelasi antara rentetan pertumbuhan IPS positif terus-menerus sama TSR yang lebih tinggi. Serius? Jadi nggak harus selalu positif tiap tahun? Nggak harus. Pertumbuhan yang mungkin naik turun tapi frekuensi tahun positifnya sama, seringkali malah ngasih TSR lebih baik. Jadi pasar itu nggak terobsesi sama rekor sempurna laba beruntun. Oke, kalau gitu apa dong yang beneran dihargai pasar? Yang bikin TSR tinggi itu apa? Nah, pasar itu ternyata paling menghargai perusahaan yang bisa konsisten unggul di dua hal. Naikin laba tahunan dan ada di jalur pertumbuhan laba ekonomi multitahun. Jadi dua-duanya jalan bareng. Betul. Perusahaan yang ada di kuadran unggul di keduanya ini rata-rata TSR-nya 21% menurut riset itu. Ini nyambung ke konsep betting average hari ini versus hari esok. Betting average kayak bisbol. Haha, iya. Analoginya gitu. Seberapa sering sih perusahaan itu berhasil cetak pertumbuhan laba tahunan positif, sekaligus dia ada di jalur pertumbuhan laba ekonomi 5 tahun yang positif. Jadi, rapor konsistensi dia nyetak goal dan bangun fondasi buat goal masa depan. Makin tinggi betting average-nya, makin tinggi TSR-nya. Oke, paham. Jadi ini bukan soal milih hari ini atau hari esok, tapi gimana caranya unggul di keduanya secara berkelanjutan. Nah, disinilah konsep laba berkelanjutan jadi penting kan? Anda tepat sekali. Laba berkelanjutan itu intinya laba yang dihasilkan tanpa minjem dari periode waktu lain. Minjem gimana maksudnya? Bisa minjem dari masa depan. Contohnya motong anggaran R&D atau marketing yang penting buat jangka panjang, nunda proyek vital, atau ya pakai trik akuntansi biar angka kuartalan bagus. Oke, itu minjem dari masa depan. Ada lagi? Ada juga minjem dari masa lalu. Ini maksudnya meresap aset atau model bisnis yang udah usang sampai tetes terakhir. Kayak terus-terusan ngandelin teknologi telekomunikasi lama, padahal VoIP udah muncul. Atau industri film kimia pas era digital datang.
Dipaksa terus, padahal udah nggak relevan. Jadi laba berkelanjutan itu harus didukung aset dan kapabilitas yang emang punya masa depan ya. Paten yang masih relevan, merek kuat, kemampuan unik yang susah ditiru, gitu. Persis. Tujuannya jadi bukan cuma mempertahankan angka pertumbuhan laba, tapi secara aktif menumbuhkan laba yang benar-benar berkelanjutan. Kualitasnya yang penting. Tapi pasti ada jebakannya dong ya buat mencapai ini? Oh, jelas ada. Yang pertama, jebakan target pertumbuhan laba tahunan. Ini bahaya nih. Kalau target angka pertumbuhan tahunan jadi dewa, perusahaan bisa kejebak di lingkaran kehancuran, istilahnya Jim Kills, mantan CEO Gillette. Lingkaran kehancuran. Maksudnya? Yaitu tadi, ngandelin cara-cara nggak berkelanjutan cuman demi capai target angka, tapi ujung-ujungnya ngorbanin kesehatan jangka panjang. Terus bisa bikin pola investasi jadi stop-start, nggak efisien. Warren Buffett juga kritis banget soal obsesi target tahunan ini. Wah, iya juga ya. Kelihatannya rasional ngejar target, tapi efek sampingnya bahaya. Jebakan kedua apa? Jebakan kedua, jebakan nilai sekarang atau present value. Secara teori kan ini alat analisis investasi yang logis ya, hitung NPV gitu. Iya, standar banget kan itu? Tapi, perhitungannya itu gampang banget dimanipulasi. Terutama lewat proyeksi pendapatan model hockey stick yang optimisnya kebangetan. Terus, susah juga nilai akurasinya. Karena masa depan kan nggak pasti, dan seringkali ini bisa nyembunyiin investasi berlebih di proyek yang sebenarnya nggak nambah nilai strategis jangka panjang. Kasih strategi konkret nggak? Ada beberapa ide kunci yang bagus. Pertama, usahakan dinilai pasar secara benar, bukan cuma pengen dinilai tinggi. Hindari jebakan overvaluation, nilai saham yang ketinggian, yang bikin tekanan buat hasil nggak realistis. Jadi lebih baik jujur sama investor ya? Jauh lebih baik dalam jangka panjang. Komunikasi transparan, kalau bisa hindari kasih guidance laba kuartalan. Karena itu bisa bikin fokus makin pendek. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Pasti nyambung ke keberlanjutan tadi ya? Betul. Kedua, tetapkan target berdasarkan potensi laba berkelanjutan. Fokus ke tingkat pertumbuhan yang realistis dan bisa dipertahankan buat industri Anda. Jangan cuma ngejar angka target tahunan yang, ya kadang asal tinggi aja. Pendekatan Jim Kills di Gillette itu contoh bagus. Menarik. Jadi geser fokus dari angka ke kualitas labanya. Apalagi? Ketiga, kelola jangka panjang dengan mengelola cara hasil jangka pendek dicapai. Ini penting banget. Pahami gimana laba itu didapat, bukan cuma berapa jumlahnya. Oh, jadi prosesnya diperhatikan ya? Iya, pakai indikator utama, leading indicators, yang bisa prediksi masa depan. Jangan cuma lihat indikator lampau, lagging indicators. Terus, lakukan semacam tinjauan pasca laba internal buat nilai seberapa berkelanjutan sih laba yang barusan diraih. Wah, itu dalam banget ya analisisnya. Kualitas dibalik kuantitas. Strategi keempat? Keempat, investasi itu dasarnya pandangan fundamental jangka panjang Anda, jangan cuma ngikutin kinerja saat ini. Contohnya BP, mereka pakai asumsi harga minyak jangka panjang buat putusin investasi, nggak peduli harga minyak naik turun sekarang. Biar nggak reaktif berlebihan. Dan yang terakhir, soal waktu manajemen. Katanya itu sumber daya langka. Tepat. Kelima, alokasikan waktu manajemen berdasarkan laba berkelanjutan yang dipertaruhkan. Sadari waktu para pemimpin itu terbatas banget. Alokasikan secara strategis buat ngurusin isu jangka panjang yang paling penting buat masa depan laba berkelanjutan. Jangan cuma kesedot masalah darurat hari ini. Contohnya kayak di Cardinal Health. Oke. Jadi kesimpulannya nih, tegangan antara hari ini dan besok itu nyata, tapi bukan berarti nggak bisa dikelola ya. Mitos pasar jangka pendek atau obsesi pertumbuhan EPS beruntun itu bisa bahaya kalau dipercaya mentah-mentah. Iya banget. Kuncinya ada di fokus buat menumbuhkan laba yang benar-benar berkelanjutan. Itu intinya. Dan secara aktif hindari jebakan target tahunan yang kaku sama analisis nilai sekarang yang bisa nipu itu. Betul. Sebaliknya, terapkan strategi kayak tadi. Cari valuasi wajar, target berkelanjutan realistis, pahami gimana hasil dicapai, investasi pakai kacamata jangka panjang, dan alokasi waktu manajemen yang bijak. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Mengingat kalau menilai laba berkelanjutan itu butuh pemahaman mendalam banget soal daya tahan aset dan kapabilitas bisnis Anda yang kelihatan maupun enggak, seberapa yakin Anda benar-benar paham tingkat keberlanjutan dari pendorong kinerja perusahaan Anda saat ini? Jangan-jangan ada pinjaman tersembunyi dari masa lalu atau masa depan yang lagi terjadi tanpa Anda sadari.